Selamat sore. Oke, udah balik lagi ke YouTube Ozone. Gue udah baca-baca kolom komentar, ternyata lumayan banyak juga ya request yang gak banyak-banyak banget sih. Biasa aja sebenarnya. Terus ternyata hasilnya masih berkutat soal career. Jadi pengen ternyata banyak tahu tentang career. Ada yang review ada yang pengen tahu sepatu, ada yang pengen tahu ya career sih, kebanyakan masih interest sama Osprey. Dan kebetulan ada satu komen yang menurut gue cukup menarik. Dia minta di-compare antara 150 sama Atmos 50. Kira-kira lebih mana yang paling oke? Bukan mana yang paling oke, perbedaannya apa aja. Jadi paling nggak kalian bisa punya alasan lah ya kenapa harus milih Stratos atau kenapa harus milih Atmos. Nah, di video kali ini gue bakal bikin video perbandingan apa perbedaan antara Osprey Stratos 50 dan Osprey Stratos 50. Masih 150 dan Atmos 50. Oke? Berikut videonya. Oke, kembali lagi bersama channel YouTube Ozone Outdoor Store, yang katanya channel YouTube toko outdoor paling nggak ada yang canda. Jadi di video kedua ini gue bakal review sebuah tas yang mana termasuk tas yang cukup diminati dan paling diminati di antara produk Osprey yang lain selain yang di video pertama. Kalau memang kalian belum nonton video yang pertama, silakan cek, nanti ada linknya kita bikin. Ini adalah salah satu opsi atau komparasi dari ukuran yang sama, yaitu 50 liter dibanding produk yang kita review di video pertama itu, yaitu Osprey 150. Di sini gue bakal ulas secara lengkap dari sisi atas, depan, samping, sampai bagian dari back system Osprey 150 itu sendiri. Perbedaannya apa? Kita ulas dari bagian atas dulu. Jadi yang pertama, Osprey selalu dengan ciri khasnya, yaitu dia menggunakan sistem flap seperti ini ya. Mungkin beberapa carrier lain ada dari brand US lainnya dengan menggunakan sistem zipper, which is tapi itu adalah opsi yang kalian akan temukan di beberapa brand tentunya. Tapi Osprey menggunakan top lid dengan tipe yang common, yaitu dengan tipe flap seperti ini. Tapi yang menariknya adalah bahwa di bagian bawah top lidnya terdapat sebuah pocket kecil. Nah, pocket kecil ini mempunyai jaring-jaring. Jadi kalian bisa menyimpan barang-barang yang bisa langsung terlihat ya. Ketika kalian buka, ada barang apa aja di sana tanpa harus merogoh lebih dalam. Kalian bisa menyimpan barang-barang yang sifatnya easy access. Seperti kalian mau menyimpan perlengkapan headlamp, mana kalian harus cepat mencarinya, atau kalian bisa mencari juga menyimpan perlengkapan lain seperti map mungkin, atau juga pisau lipat, dan juga perlengkapan lain yang memang menurut kalian butuhkan. Gue nggak akan jabarkan apa aja, tapi karena opsi packing itu adalah punya kalian sendiri yang menurut kalian cukup mudah untuk ditemukan di sini. Itu pertama. Yang kedua, di bagian atasnya dari belakang itu ada satu pocket lagi untuk menyimpan seluruh perlengkapan. Nah, di sini dari bahan materialnya sebenarnya sudah cukup waterproof. Jadi untuk hujan dengan intensitas yang sedang, medium lah ya, kita bilang medium, bagian dari material ini sebenarnya sudah cukup untuk mengcover atau memproteksi bagian dari pocket ini. Jadi kalaupun kalian nanti in the future akan menaruh perlengkapan yang mungkin ada sedikit barang-barang elektronik, mungkin handphone atau apapun, kalian nggak perlu takut karena bagian top lid ini sudah cukup waterproof seperti itu. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Nah, ini agak menarik. Osprey memberikan dua pocket di sini. Ada stash pocket. Stash itu gimana nyebutnya ya? Stash itu untuk langsung naruh, selayaknya seperti stretch mesh pocket lah. Tapi di sini bahannya tidak breathable. Dia bahannya cukup solid. Jadi kalau misalkan kalian untuk menyimpan wet gear untuk di pocket depan ini sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena breathability-nya tidak ada. Jadi kalau mungkin kalau kalian mau menyimpan yang
awalnya seperti rain jacket, tapi hanya ketika dia belum digunakan. Mungkin ketika awal-awal pendakian itu bisa lah di sini. Dan harus tuh pocket lagi, agak kesembunyi bagian depan zipper. Jadi kalian punya 2 pocket di bagian depan, cukup menarik sih sebenarnya. Osprey memberikan fitur yang cukup detail, ya. Simple tapi sangat membantu. Sebuah pocket tambahan lagi di bagian depan seperti ini. Good job Osprey. Ini salah satu fitur yang jarang sekali ditemukan sebenarnya di beberapa tas yang pernah gue lihat ya. Oke, berikutnya dari sisi samping, ini adalah salah satu ciri khas dari Osprey yang gue demen banget. Mereka tuh memberikan 2 akses water bottle compartment ya, dimana ada dari sisi bagian atas dan juga dari sisi bagian samping seperti ini. Jadi kalau kalian ketika memakai tas itu, sebenarnya kalau gue ngerasain tuh cukup capek, cukup susah, cukup repot lah ketika untuk mengakses botol air minum. Nah, di sini Osprey menggunakan 2 sisi akses gitu ya, 2 akses agar ketika kalian meraih botol air minum tuh lebih mudah gitu. Jadi nggak perlu ngerogoh terlalu jauh, apalagi di sisi ketika tas itu dalam keadaan full packing. Nah, di sini Osprey sekali lagi memberikan fitur yang cukup unik, itu memudahkan sekali menurut gue. Good job buat Osprey. Nah, ada lagi tambahan di sisi samping ini, Osprey 100 memiliki perbedaan dengan teman sebelahnya ya, yang di video pertama. Dia mempunyai zipper side pocket, di mana ini adalah pocket di mana kalian bisa mengakses seluruh perlengkapan di main compartment ini dari samping. Jadi kalau misalkan kalian punya perlengkapan yang mungkin ditaruhnya agak dalam, nah kalian nggak perlu mengeluarkan seluruh dari atas terlebih dahulu. Kalian cukup tinggal akses dari samping aja kayak gini, itu lebih mudah. Good job buat Osprey untuk fiturnya. Oke, sekarang gue mau lanjut ke bagian back system. Nah, ini adalah back system dengan teknologinya Osprey. Gue jujur lupa namanya, entah Airscape atau apa yuk nama yuk. Airscape ya? Apa sih? Airscape ya? Airscape. Kalau di Atmos mungkin kalian sudah familiar dengan namanya anti-gravity. Jadi bedanya apa? Kalau anti-gravity itu bahwa hip beltnya itu ada frame yang jalan dari atas ke samping. Jadi hip beltnya itu bisa meluk banget tanpa perlu kalian memasang buckle-nya dan strapnya tanpa perlu dikencangkan. Dia sudah ngerekar sendiri. Tapi di sini Stratos untuk mereduce beban dari bobot tasnya sendiri, dia tidak melakukan itu. Dia seperti tas pada umumnya. Cuman di sini back systemnya cukup menarik karena dia memiliki jaring yang kalau kita lihat dari samping cukup gede gapnya. Jadi ini bukan lagi breathable tapi very ventilated. Jadi airflow dari back system ini sangat nyaman banget. Kalian memiliki cushion yang cukup bagus. Jadi punggung kalian tuh punya trampolin sendirilah untuk beban itu tidak direct kena punggung tapi ditahan sama back system ini. Nah, kenapa gue bilang gue termasuk jujur ketimbang yang Atmos, ini salah satu opsi terbaik yang menurut gue. Kalau kalian tidak bisa menemukan Atmos atau Atmos lagi rare barangnya, ini salah satu opsi paling baik karena memiliki volume yang sama, tapi secara kenyamanan dia tidak jauh berbeda. As long as hip beltnya kalian gunakan, kalian kencangkan, itu bisa mendistribusikan beban dari seluruh tas ini ke pinggang kalian juga sama banyaknya seperti yang Atmos lakukan. Oke? Tapi di sini salah satu fitur yang menurut gue kurang dari 100 sendiri di bagian depan, jujur-jujuran, karena kita tidak bisa menyimpan wet gear. Karena kan kadang-kadang ketika kita jalan, entah itu bagian dari base layer kita yang basah atau yang perlu diganti, perlu digantung segala macam. Nah, kita nggak bisa menaruh itu di bagian depan seperti layaknya yang Atmos lakukan. Tapi nggak apa-apa, itu hanya sebuah fitur saja. Kalian bisa taruh di tempat lain dan kurang lebih itu. Oh ya, jangan lupa di bagian bawah ini ada namanya sleeping pad strap. Nah, ini kebanyakan orang sering menghiraukan ini, sering dilupakan bahwa sebenarnya ini untuk mengstrap matras secara secara horizontal. Kenapa? Karena sama seperti dengan Osprey seri yang lain,
dia menggunakan frame yang sedikit curve, jadi melengkung framenya. Jadi sangat tidak direkomendasikan kalau kalian yang punya habit untuk meletakkan matras secara melingkar. Gelang gue lepas. Melingkar di dalam tas, karena kenapa akan membuang sisi-sisi dari kompartemen ini yang tidak terisi penuh. Jadi banyak sisi-sisi yang terbuang lah. Packingnya tidak cukup padat. Distribusi bebannya bisa terganggu di situ. Oke. Kurang lebih begitu videonya. Kalau kalian pengen gimana ngomong ya? Pengen tahu gimana sih tas review Atmos, gue udah bikin reviewnya, ada di video pertama, nanti linknya bisa gue cantumkan. Kalian bisa cek juga review dari Atmos tersebut, jadi kalian bisa langsung komparasi dan memberikan kesimpulan kira-kira mana sih terbaik buat gue yang bakal gue pakai, apakah Stratos atau Atmos. Tapi yang jelas ini lebih murah ketimbang Atmos, kayak jelas lah gitu ya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Di share ke teman-teman kalian yang pengen tahu review-review tas Osprey lainnya, karena kita akan buat lebih lanjut. Dan mungkin kalau misalkan kalian pengen ada review dari produk tertentu, bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti kita akan bantu buatkan videonya. Kalau kita nggak punya barangnya, nanti mungkin bisa, kalau ada yang berbaik hati, di support ya. Ya nggak? Kayak gitu bro? Yang bro ya? Oke, mungkin gitu aja. Sampai bertemu di video berikutnya, and bella ciao.